Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa ila jami' masyayikhina nah khususan ila jami' masyayikhina fi ma'had Baya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bahrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhrus, Syekh Masum Jawhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Ahmad Habibullah Zaini wa jami' dzurriyyah Baya ya Allah wa jami' usulihim wa furahim azwajihim wa dzurriyyatihim wa nintasaba ilaihim wa ila jami' asatidina wa ila jami'il malifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususun ila muallifi hadzal kitab Taisirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 yang kami banggakan, pada pertemuan kita kali ini kita masih akan meneruskan mempelajari bab takwa dari kitab Taisirul Khalaq ini, di mana kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi 2 tips agar kita bisa takwa. Masih ada 1 tips lagi yang belum kita pelajari. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah sangking kasirah. Wa min halan iku setengah sangking kasirah. Ayatadzakara utawi yen to ngeling-eling sapa ingsan. Ayatadzakara utawi yen to ngeling-eling sapa ingsan al mauta ing mati. Al mauta ing mati. Mengingat mati. Li anaman krana temestune wong. Krana temestune wong ngalima kang ngerti sapa man. Ngalima kang ngerti sapa man. Ngertian annahu temen setune man. Annahu ing temen setune man iku saya mutu bakal mati sapa man. Iku saya mutu bakal mati sapa man. Wa annahu lan temen setuhune kelakuan. Wa annahu lan temen setuhune kelakuan iku laisa ora ana. Iku laisa ora ana. Iku amamahu ing dalem ngarepe man. Iku amamahu ing dalem ngarepe man apa ilal jannatu angin swarga. Apa ilal jannatu angin swarga awin naru utawa neraka. Awin naru utawa neraka ya ba'athahu mongko ngelemaken ing man. Ba'athahu mongko ngelemaken ing man apa zalika mengkono-mengkono ayatadzakaru al maut niku nggih utawa tadzakkurul maut. Ayatadzakaru ing mengkono adzalika ing mengkono-mengkono ayatadzakaru al maut utawa tadzakkurul maut. Ngelemaken ilal a'mali maring pira-pira penggawean. Ilal a'mali maring pira-pira amal as-sholihati kang bagus. As-sholihati kang bagus hasbal istitaati kelawan milang-milang kekuatane manungsa. Hasbal istitaati kelawan milang-milang kekuatane manungsa. Di antara tips dari beberapa sebabnya takwa, tips yang disampaikan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi di dalam kitab ini agar kita bisa bertakwa itu ada tiga macam. Yang pertama dan kedua sudah disampaikan kemarin. Untuk yang nomor 3 itu adalah mengingat mati. Jadi mengingat mati itu adalah salah satu penyebab seseorang bisa takwa. Karena orang ketika ia sadar, ia mengetahui bahwa dia akan mati dan di hadapannya kehidupan setelah mati itu cuma ada 2, kalau tidak surga ya neraka.
surga bisa ditempuh dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sementara kalau neraka itu ya melakukan kemaksiatan atau tidak melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah, ya, maka hal itu akan memotivasinya, akan mendorongnya ya, untuk melakukan amal-amal soleh semampunya. Wa min a'malin aku setengah sangking pira-pira amal. Wa min a'malin aku setengah sangking pira-pira amal as-sholihati kang bagus. As-sholihati kang bagus musa'adatul muslimina utawi nulungi pira-pira wong muslim. Di mana di antara amal-amal yang baik yang akan muncul tatkala seseorang ini mengingat mati dan ia tahu di hadapannya itu hanya ada surga dan neraka, sementara surga bisa diraih dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan, maka amal soleh yang akan muncul dari mengingat mati itu nanti adalah diantaranya menolong sesama muslim. Kalau ada saudara muslim yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan, itu akan ia bantu. Wa nadharu lan ningali ilaihi maring muslimin bi ainil atfi kalawan peninggal welas, dan akan memandang kepada sesama saudara muslim dengan pandangan yang belas kasihan, warahmati lan asih, akan memandang dengan pandangan yang penuh rahmat, tidak dengan pandangan yang sinis, tidak dengan pandangan permusuhan. Jadi memandang kepada saudara muslim dengan pandangan yang penuh rahmat dan penuh belas kasihan, ini adalah juga termasuk suatu ibadah. Khususon apa maneh idza sabaqo ing dalem nalikane dingini minhum saking muslimin apa ihsanun gawe bagus ilahi maring man, apalagi kalau saudara sesama muslim kita yang butuh bantuan tersebut itu terlebih dahulu telah melakukan kebaikan kepada kita, maka tentunya itu akan lebih mendorong kita untuk menolong mereka. Jadi kesimpulannya, tips yang ketiga yang disampaikan oleh pengarang kitab ini untuk agar kita bisa takwa itu adalah mengingat mati. Jadi mengingat mati ini sangat penting sekali. Bahkan di dalam sebuah hadis beliau Rasulullah SAW dawuh, kafa bil mauti muzahitan fid dunya wa murahiban fil akhirat, bahwa kematian itu sejatinya telah mencukupi bagi orang Islam untuk zuhud di dalam dunia dan senang untuk melakukan akhirat, amal akhirat. Pun kita lanjutkan. Wa ma thamratuha ana penutai buah takwa iku fasa'adatu daraini mongko bejo ing dalam dunia akhirat. Sementara untuk buah dari takwa, buah dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang yang takwa di dunia ia akan bahagia, dan di akhirat dia juga akan bahagia. Apa kebahagiaan di dunia? Ya, coba kita lihat. Wa amma fid dunya ana penutai ing dalam dunya, ana penutai kebejan ing dalam dunya, iku fartifaul qadri mongko dadi luhure derajat, kedudukannya akan tinggi. Orang kalau takwa itu di dunia akan punya kedudukan, nggih. Wa jamalu soiti lan bagusnya sebutan. Wa jamalu soiti lan bagusnya sebutan, wa dzikri lan tegese sebutan. Jadi di samping dia akan punya derajat tinggi, ya karena memang tidak pernah menyakiti orang lain, sehingga dianggap punya kedudukan yang mulia, dan juga orang akan menyebutnya sebagai orang yang baik, sebab orang takwa itu tentunya akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sementara perintah Allah itu tidak ada yang menyakiti terhadap sesama manusia. Dan Allah memerintahkan kepada Muslim, kepada kita untuk tidak menyakiti, tidak menyinggung, tidak merugikan orang lain, sehingga kalau orang ini takwa maka tidak ada orang yang dirugikan, sehingga orang-orang yang selalu serabung dengan ia, selalu muasyarah dengan ia, itu akan menganggap atau menyebutnya sebagai orang yang baik. Wah, dia itu orang yang baik, kalau dia dagang tidak pernah menipu,
Kalau dia bicara tidak pernah bohong, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Jadi orang-orang akan menyebutnya adalah orang yang baik. Waktu sabul mawadati lan ngalap asi-asian minanasi sange manusa. Dan juga manusia yang lain akan mengasihi terhadap dia. Karena orangnya baik, tidak pernah menyakiti. Jadi itulah keuntungan yang akan diperoleh orang yang takwa. Li'anna sahibat takwa karena teman sedene wong kang anduweni takwa. Karena teman sedene wong kang anduweni takwa iku yu'adzimuhu bakal ngagungaken ing sahib. Iku yu'adzimuhu bakal ngagungaken ing sahib sapa al-asahiru pira-pira kang cilik. Karena orang-orang anak yang masih kecil ini akan mengagungkan terhadap orang yang takwa. Karena orang yang takwa ini ya tentunya tidak akan menyakiti terhadap anak kecil, tidak akan meremehkan terhadap orang yang masih kecil atau punya kedudukan rendah, sehingga orang-orang yang masih kecil dan orang yang punya kedudukan rendah ini akan memuliakannya. Wa yahabuhu lan wedi ing sahibut taqwa. Wa yahabuhu lan wedi ing sahibut taqwa sapa al-kabiru pira-pira kang gedhe, dan orang-orang yang besar, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang punya kedudukan ini akan sungkan kepada ia. Wa yarahu lan nekotaken ing sahibut taqwa, lan nekotaken ing sahibut taqwa sapa kulo akilin saben-saben kang andeni akal, sapa kulo akilin saben-saben kang andeni akal, nekotaken yen annahu temen setune sahibut taqwa, annahu yen temen setune sahibut taqwa iku al aula wong kang luwih ngehaki, iku al aula wong kang luwih ngehaki bil beri kelawan den bagusi, bil beri kelawan den bagusi wal ihsani lan tegese den bagusi, wal ihsani lan tegese den bagusi. Dan orang yang punya akal sempurna itu kalau mau melakukan kebaikan kepada orang lain, maka tentunya ia akan meyakini bahwa orang yang lebih berhak didahulukan untuk diperbaiki, untuk dilakukan, untuk yang lebih utama untuk diperlakukan dengan baik, maksudnya itu adalah orang yang lebih takwa, orang yang paling lebih takwa. Jadi orang yang punya akal itu ketika mau melakukan kebaikan kepada dua orang, mau melakukan perbuatan baik kepada dua orang, mau memuliakan dua orang, maka yang lebih didahulukan itu tentunya adalah orang yang lebih takwa. Wa ma fil akhirati ana penotaya kabejan ing dalam akhirat. Wa ma fil akhirati ana penotaya kabejan ing dalam akhirat iku fannajatu mongko selamat. Iku fannajatu mongko selamat minan nari saking neraka. Adapun keberuntungan yang akan didapat oleh orang yang takwa di dalam akhirat itu adalah selamat dari api neraka. Ini adalah keberuntungan yang sangat didambakan oleh semua orang, tentunya yang percaya terhadap hal gaib sebagaimana neraka dan surga. Wal fauzulan merkoleh kabejan, bidukhul jannati kelan manjing surga, Orang yang takwa di akhirat tidak hanya selamat dari neraka saja, tetapi juga akan mendapatkan keberuntungan, yaitu masuk surga. Dan ini tentunya adalah dambaan setiap Muslim, bisa masuk surga, bisa selamat dari neraka. Oleh karena itu kalau kita pengen selamat dari neraka dan bisa masuk surga, ya hendaknya kita berusaha mengusahakan diri agar kita termasuk golongannya orang yang takwa, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah semampunya dan menjauhi larangan-larangannya Gusti Allah. Wa kafalan wasnyukufi al-muttaqina ing pira-pira kang takwa. Al-muttaqina ing pira-pira kang takwa apane syarafan mulyane, apa sing nyukupi, apa innallaha temen sedene Gusti Allah, apa innallaha temen sedene Gusti Allah iku yaqulu ngucap sapa Gusti Allah. Iku yaqulu ngucap sapa Gusti Allah fihim dalam mertelaken tingkai muttaqin, fihi dalam mertelaken tingkai muttaqin ngucap innallaha ing dawuh innallaha ila akhirih, maknane innallaha temen sedene Gusti Allah iku ma'al ladzina tetep ing dalam syaratane wong akeh,
iku ma'alladzina tetep ing dalem syaraten wong akeh ittaqau kang padha wedi sapa alladzina atau takwa sapa alladzina ittaqau kang padha takwa sapa alladzina walladzina lan syaratane wong akeh Waladzina lan saratana wa akeh hum kang utai aladzina iku muhsinuna pira-pira kang gawe bagus. Hum kang utai aladzina iku muhsinuna pira-pira kang gawe bagus. Untuk mencukupi terhadap kemuliaan yang akan diperoleh orang yang takwa, itu sudah cukup apa yang disampaikan oleh Allah. Kemuliaan yang akan didapat ini bisa kita lihat dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, bahwa Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang takwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi orang itu kalau takwa maka ia akan bersama Allah. Ya, tentunya bersama Allah itu akan dilindungi oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat akan dilindungi dari api neraka dan akan mendapatkan surga. Pun wallahu a'lam bishawab. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu nggih. Apabila ada kekurangan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.